Saudara, terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma meluncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper. Awalnya peluncuran buku ini direncanakan dilangsungkan di ruang Nusantara University Club Universitas Yogyakarta, namun dipindah ke coffee shop masih di lingkungan kampus UGM. Roy Suryo menyatakan buku setebal 500 halaman ini berisi kajian ilmu pengetahuan tentang peristiwa 2013. Jalan panjang yang kami tulis bertiga, RRT, Roy, Rismon, Tifa. Ya, dan hari ini kita wujudkan itu untuk mewujudkan bahwa kami memang melakukan semuanya itu pure science, ilmu pengetahuan. Nanti di dalam buku ini, itu ada yang nanti akan terangkan sedikit ya, ada penjelasan tentang telematika, telekomunikasi media informatika, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya katanya di bawah 2. Ya. Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itulah yang mengawali semuanya. Lalu apa isi dari buku Jokowi's White Paper ini? Dan mengapa baru muncul setelah adanya kasus ijazah palsu Jokowi? Kita tanyakan langsung kepada Rismon Sianipar, terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, dan juga Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat petang Bang Rismon, Bang Freddy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Bang Rismon. Bang Rismon, benar tadi acaranya berubah, kenapa nggak jadi di UGM Bang Rismon? Sebenarnya itu informasinya agak kurang valid ya. Sebenarnya yang terjadi adalah kami tetap di UGM, di UC Resto, ya UC UGM, ya University Club UGM, tetapi kami tidak diizinkan untuk menggunakan meeting room-nya. Jadi kami sudah DP 1 juta, setelah itu isunya ada Polsek Bulak Sumur UGM dan Lidik UGM itu melarang kami untuk menyelenggarakan konvers terkait dengan terbitnya atau soft launchingnya buku kami yang berjudul Jokowi's White. Artinya nggak sempat di launching karena dilarang, terus berhenti di tengah jalan seperti itu atau gimana? Tetap Mbak, kami soft launching, tetapi akhirnya di kafenya yang tidak khusus untuk meeting roomnya, di kafenya saja begitu. Nah, apa yang terjadi juga kami merasa diintimidasi juga karena listriknya sengaja dimatikan. Di menit keberapa listrik dimatikan, lampu dan AC katanya ya? Mulai agak sejak awal itu ya. Listrik dimatikan, AC juga dimatikan. Jadi kami panas-panasan dan gelap-gelapan di sana. Begitu, Mbak. Oke, tapi izinnya sendiri itu diurusnya sejak kapan? Dan apakah sudah menerima bukti bahwa izin tersebut valid? Ini kan cuma soft launching proses akademik saja, Mbak. Jadi sifatnya kan pertemuan ini sebenarnya pertemuan akademik, ya. Soft launching biasa saja kok. Jadi saya kira tidak perlu pengurusan izin karena ini adalah bagian apa yang dinamakan dengan gelar akademik juga. Jadi bagi kami tidak memerlukan karena hanya sekitar 30-50 Tapi orang saja. maaf, sebelum kita masuk ke isi buku, sempat dijelaskan tidak oleh pihak pengelola kenapa listrik dimatikan? Tidak ada, Mbak, penjelasan. Tidak ada. Dan kami merasa kami diintimidasi gitu loh. Oke, sebenarnya isi buku apa? Jokowi White Paper ini apa sih, Bang Rismon? Ini kan kompilasi dari penelitian kami yang sejak awal tahun sudah kami susun. Jadi supaya tidak tercecer di mana-mana, ya kami susun dan kami persilahkan untuk pihak Pak Jokowi maupun pihak UGM atau pihak independen untuk ya menanggapi itu dalam bentuk buku juga karena memang seperti yang kami nyatakan selalu, kami tidak ada tendensi kebencian personal di sini. Kami murni melakukan kajian ilmiah kami berdasarkan bukti-bukti yang kami dapatkan, begitu. Saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, bagaimana menanggapi soal buku Jokowi White Paper ini? Ya, terima kasih. Pertama, saya
belum bisa menanggapi karena saya belum lihat itu isi buku. Tetapi memang sudah diduga-duga sih. Tadi Bang Rismon udah menyampaikan isinya apa, Mhm. macam kondisi apa yang selama ini mereka telah sampaikan lah. Saya kira juga nggak jauh beda lah ya apa yang mereka sampaikan di publik, di media, ya melalui akun-akun mereka juga sendiri-sendiri. Saya rasa memang nggak jauh beda. Mhm. Menurut saya itu hak mereka memang melakukan itu hak mereka. Tetapi sekali lagi ya ini negara hukum ya di dalam kita melakukan apapun di dalam kebebasan berekspresi termasuk misalnya menuangkan pemikiran ya Mhm. di dalam sebuah buku tentu juga yang penting ya kalau bicara hukum tidak melanggar hak-hak orang lain, tidak menyerang kehormatan orang lain. Karena kalau sampai melanggar itu ada hukumnya dan ada konsekuensi hukumnya. Saya rasa Oke. itu yang perlu diketahui karena memang ya sudah banyak sekali ya bicara dengan dikaitkan dengan Pak Jokowi juga dulu banyak banget propaganda ya. Kita begitu terkenal dengan obor rakyat ya banyaklah propaganda Hmm. seperti itu. Ya kita sih belum tahu apa isinya tetapi Oke. kalau memang seperti yang disampaikan selama ini toh itu juga sudah banyak yang membantah baik di publik oleh katakanlah kalau memang dia bicara tentang kajian-kajian apa namanya analisa seperti yang mereka sampaikan sudah banyak juga yang menjawab tentang itu. Hmm. Eh, Misalnya Oke, Joshua coba gini deh, Bang Freddy, saya coba kawan-kawan. tanyakan langsung deh ke Bang Rismon. Bang Rismon ini kan sudah di launching, artinya kita boleh tahu dong isinya sebenarnya apa sih? Kalau tadi disebutkan juga di materi kami di Kompas Petang dari peristiwa yang terjadi di 2013, apa peristiwanya? Iya, ini kan seperti saya katakan ya, kompilasi penelitian kami mulai dari keilmuan dari Pak Roy Suryo, Bu Tifa, dan saya. Itu kalau namanya kajian ilmiah kan namanya hasilnya numerik. Tentang Ya, apa? bahwa Kajian ya ilmiahnya tentang apa? kajian misalnya proses akademik yang missing ya di dalam proses akademik Pak Jokowi. Yang kedua, kami teliti lembar pengesahan skripsinya, kami teliti dan bandingkan juga Hmm. ijazah dari Pak Joko Widodo yang diupload oleh Dian Sandi Utama dan apa namanya dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya. Dan kalau tadi dibilang Bang Freddy itu dibantah dalam hal apa gitu loh. Tuliskan aja buku atau tulisan. Jadi inilah peradaban akademik kita, peradaban penelitian Jadi kita. Bang Rismon ini 500 halaman semuanya soal kajian ilmiah ijazah Jokowi gitu. Sekitar 700 ya, 700 semuanya halaman. tentang kajian Iya. ilmiah ijazah Jokowi. Iya, iya, itu kompilasi dari apa namanya? Kompilasi dari penelitian kami bertiga. Jadi nggak ada yang Bahannya salah di apa? situ. Dasarnya apa? Ketika membuat kajian kan tentunya harus ada dasar, fakta dan semua yang harus dikaji ini. Loh, kalau dasar ya tentu banyak fakta dan bukti-bukti yang ada di Misalnya? buku itu, Mbak. Misalnya ya lembar pengesahan skripsi, ya lembar pengesahan skripsi itu yang kita foto sendiri pada tanggal 15 April 2025 dan kita teliti dan ada metode-metodenya dan itu bisa dibantah, dikoreksi atau di apapun gitu loh. Yang pasti kami bertanggung jawab untuk menyajikan ini kepada publik gitu. Jadi tidak ada propaganda, dibaca aja nanti bukunya itu tidak ada propaganda politik apapun. Ya, Oke, seperti obor Bang rakyat Freddy dan gimana lain Bang Freddy? sebagainya. Kalau tadi Anda menyebutkan banyak sekali propaganda, tapi Bang Rismon menegaskan kembali tidak ada propaganda. Semuanya berdasarkan kajian ilmiah. Saya belum bilang buku orang ini propaganda, tetapi yang saya katakan tadi kalau memang ya tadi saya kasih contoh obor rakyat, mudah-mudahan saya juga berharap itu tidak seperti obor rakyat. Tetapi kan Bang Rismon sudah sampaikan sendiri, itu semacam kompilasi apa yang mereka sampaikan ya. Saya tuh tadi mengatakan, karena saya memang bukan ahlinya di bidang itu, teknisnya, tetapi saya juga mengikuti ya pendapat-pendapat ya, sebagian pendapat-pendapat yang telah membantah itu. Misalnya tadi contoh
Misalnya berbicara proses akademis, ya proses akademis Pak Jokowi itu kan sudah dijawab semua oleh UGM, sudah dijawab semua oleh Bareskrim. Misalnya tentang lembar pengesahan, ya ada ratusan Hmm. ya skripsi mahasiswa UGM tahun 80-an itu, bahkan hampir seluruh fakultas yang seperti itu. Ada memang yang lengkap ditandatangani, Hmm. ada yang memang banyak, saya bilang tadi ratusan yang tidak ditandatangani. Oke, Ya, tapi dengan adanya buku Jokowi's White Paper ini, Projo keberatan tidak? oh, tidak. Kita tidak dalam porsi atau tidak dalam hal untuk keberatan untuk itu. Yang saya sampaikan adalah nanti kan publik akan melihat justru ya ini mudah-mudahan saya katakan tidak berisi fitnah. Kalau berisi fitnah, ya tentu ini bisa menjadi proses pemberat sendiri di dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Atau jangan-jangan ada proses hukum yang baru nanti untuk itu. Jadi Hmm. kami tidak dalam posisi keberatan, apa pula hak kami untuk keberatan dengan apa yang mereka lakukan itu. Jadi silakan saja, itu bagian dari kebebasan ekspresi. Yang penting yang saya sampaikan adalah isinya, jangan sampai menyerang hak orang lain, menyerang kehormatan orang lain, melanggar hukum hak-hak orang lain. Itu saja, ada konsekuensi hukum di situ. Itu saja yang saya beri catatan. Bang Rismon, isinya ada soal yang menyerang tidak seperti yang disebutkan oleh Bang Freddy? Oh, jauh dari menyerang. Jadi apa namanya kajiannya berupa parameter-parameter, output-output. Jadi jauh sekali dari persepsi itu ya. Jadi saya perlu jelaskan kembali bahwa ini kan penelitian merupakan komplementer dari apa yang menjadi tulisan ya yang dituliskan oleh Pak Bambang Tri dalam Jokowi Undercover. Kalau Pak Bambang Tri kan menuliskannya dengan wawancara langsung, investigasi tatap muka. Nah, kalau kami dengan keilmuan kami, ini proses apa namanya komplementer yang bisa mencerdaskan publik dan kita perlu ingat bahwa ijazah Jokowi yang sudah menjadi milik publik tersebut itu sudah memakan korban 2 orang di penjara begitu loh. Dan kami harus menjelaskan ini kepada publik. Oke, Harusnya. jelaskan kami yang orang awam dalam hal ini, penelitian yang Anda lakukan ini metodenya seperti apa? Yang mungkin Nah, ini mampu kan, diterima oleh masyarakat ini? ini kita buktikan baik berbagai macam metode forensik yang umum digunakan dalam menguji keidentikan 2 objek digital, dalam hal ini dokumen seperti ijazah, dan juga kami menguji apa namanya teknologi yang digunakan pada lembar pengesahan skripsi tersebut gitu loh, yang kami misalnya beberapa kami lakukan uji overlay, kami lakukan uji apa namanya overlapping, kami uji juga proportional spacing dan Ya. kerning, kami uji juga noise pattern analysis dan lain-lain. Jadi tidak ada menyerang apapun. Itu Oke. biarkanlah ilmiah, itu jangan diancam-ancam terus ada proses Ya. hukum lah segala macam. Negara kita menjadi negara apa sekarang? Tidak beradab jadinya kalau dikit-dikit Oke. keilmuan diancam-ancam oleh pasal-pasal begitu, Ya, Pak. Bang Freddy, tadi di awal diskusi kita Anda menyebut bahwa isi buku ini Anda menduga-duganya nggak jauh beda. Nggak jauh beda artinya dalam soal apa nih? Kalau mungkin bisa dijelaskan Ya, kepada kami. tadi Bang Rismon sudah menyampaikan ini semacam kompilasi. Jadi kan semua publik sudah tahu apa yang mereka sampaikan di publik ya tentang katakanlah yang berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi ini. Ya, eh, saya berharap sebetulnya selain yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ini juga bukan menjadi upaya pembenaran mereka, ya, seolah-olah bahwa yang mereka lakukan itu adalah kajian akademik, ya, seolah yang mereka lakukan itu adalah apa namanya penelitian, ya, karena proses hukum yang sedang berjalan di mana di Polda Metro Jaya itu sudah terlebih dahulu Oke. daripada yang mereka lakukan ini. Itu sudah
Bahkan di SP2HP itu sudah 100 saksi segala macam. Jadi saya yakin betul bahwa ini tidak akan bisa ya, tidak akan bisa menghilangkan pidana yang telah Oke. yang diduga mereka lakukan di dalam perkara fitnah ijazah Pak Jokowi. Ya, Ya. jika Anda ingin mengetahui apakah buku ini ada upaya pembenaran terhadap kajian akademik atau tidak, Anda artinya akan membaca sampai habis buku ini? Saya tidak juga berniat sekali membaca sampai habis, tetapi kalau saya nanti punya itu buku, tentu saya baca. Karena Bang saya Rismon akan kasih nggak bukunya ke Projo mungkin? Singkat saja. Ya karena ini perlu dana ya dibeli dong, Mbak. Ya, nanti Oh, ini saya dijual berikan. berapa Nanti per Bang, buku? nanti Harganya pasti berapa per buku, Bang Bang. Rismon? Ya, Dijual bukunya. iya dong, Mbak. Jadi Berapa? begini ya. Berapa ini per aja buku? untuk Waktu biaya kita sudah habis, biaya mohon maaf. cetak. Iya, karena biaya cetaknya juga kami masih mencari sponsor yang membuktikan kami tidak punya bohir. Memang ini inisiasi kami, ini kan memang inisiasi ilmiah. Ya, Jadi berapa? Harga per bukunya berapa nih? nanti ada 3 versi, Mbak. Ada versi e-book, ada versi biasa atau ekonomis, ada versi luxnya. Jadi semacam kertasnya lebih mewah begitu. Oke. Jadi harganya belum dirilis ya. Baik, terima kasih untuk Bang Rismon Sianipar dan juga Bang Freddy Damanik sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih.